Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Aduh. Nah gitu dong, dijawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di malam Jumat ini. Malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Di malam Sabtu. Ya, di malam Sabtu. Ya, masih bertemu bersama Mr. Ju di channel Anti Trading. Masih? Nggak usah dijawab, bro. Itu bukan pantun. Masih dalam kondisi pandemi? Masih. Jadi tetap pakai masker ya, tetap pakai hand sanitizer, jangan lupa jaga jarak, jaga kondisi, jaga hati, jaga keluarga Anda, jaga orang-orang tersayang Anda. Karena pandemi belum berakhir dan jagalah, hargailah kerja keras nakes kita. Ya, kalau di sini nggak apa-apa ya, kita buka maskernya karena cukup. Pakai masker Anda. Masker, bro. Oh, beda ya? Beda dong. Ini old version, ini apa maksudnya old version ya? Woi, Mas menggila. Kalau malam ini data kita nggak ada ya, nggak ada data ya. Amerika USD nanti di jam itu dia di jam 22 itu cuma ada Michigan Consumer Expectation bintang 2 saja, hanya medium impact, sisanya bintang 1 ya. Nggak penting lah kita obrolin. Yang penting adalah kita akan tetap live trading bersama indikator Bollinger Band ya. Bollinger Band. Kalau ada momen nanti kita akan ambil posisi. MetaTrader terlihat masih di bawah harga emas. Sekarang harga emas ada di posisi berapa, bro? 19 ya, 63, 62, 20. 19 berapa tuh? Kecil banget, bro, tulisannya. Gak kelihatan, bro. Oh iya, ada ya di situ. Maaf. Ada di 1967.55. Setelah harga tertinggi hari ini dicapai di 1999.07. Ini berdasarkan salah satu MetaTrader broker ya di real account ya. Dan low-nya hari ini ada di 1965. Kurang lebih ada sekitar 33 poinan ya, hampir 34 poin hari ini. Range yang cukup besar karena biasanya normalnya emas itu ada di area 20 poin, 40 poin gitu. Nah, tapi kalau dari kemarin-kemarin kan luar biasa loh. Kemarin itu 60 poin ya, apalagi pas di hari hari Senin. Hari Senin gila-gilaan nih. Hari Senin sampai naik ke 69 loh. Gila-gilaan ya. 2069. Iya. Bukan 69 ya. 269 ya, gila ya. Nah, ada apa dengan emas kali ini gitu. Nah, banyak versi ya. Kita akan membahas kenapa emas menggila dan apa yang akan terjadi di kondisi emas di minggu depan. Apa saja yang mungkin terjadi ya. Kita akan bahas dulu mengenai kondisi yang ada di Eropa karena beberapa broker yang ada di Indonesia ini trading di emas yang berada di basicnya di local London. Nah, local London ini kan ada di Eropa nih. Kan London ada di Eropa ya? Di Inggris. Eropa? Iya. Eropa Inggris mah? Inggris Eropa. Nggak seru nih ngomong sama dia nih. Saya ngomong sama kamera aja gimana? Kamera mati ya? Nggak bisa gerak? Bisa? Nggak bisa digerakin kameranya? Mati. Kayak kemarin tuh lah. Bisa maju mundur. Tak majuin mundurin kok. So, kemarin kita ngobrol, kita akan ada konten dari salah satu broker yang ada di Solo ya kemarin ya. Yang ada di Solo. Nah, di situ beliau juga memberikan analisa yang kurang lebih kita semua sama lah ya. Kayaknya semua menghubungkan dengan kondisi perang yang ada di Ukraina dan Rusia. Kenapa emasnya begitu berpengaruh ya? Ya bisa jadi. Karena seperti yang pernah disampaikan di video-video kita sebelumnya, kalau harga emas itu bisa naik dan turun karena adanya transaksi di dalam bursa emas. Sorry. Kode ini. Rusia membombardir. Wow. Terlihat Roninnya bergerak ya. Set.
Anda lihat di samping kanan saya di tanda lingkaran ini, Anda lihat ini saya tidak menggerakkan apa-apa tapi memang dia bisa bergerak ini. Tandanya ya kita harus mengakui bahwa di dunia ini ada hal lain selain kita ya. Ada kamera, ada mic, ada air, ada yang lain-lain lah pokoknya. Selain kita ada yang lain lah pokoknya ya. Pokoknya terima aja bro kalau ada yang lain. Mungkin Rusia adalah suatu negara yang ada di Eropa. Betul dong, jawab dong. Ya, betul. Nah ini masalah ini sebenarnya internal dari Rusia karena Ukraina juga bagian dari Rusia dulunya, pecahan dari Uni Soviet kan. Nggak ada masalah sih sebenarnya karena boleh dikatakan bahwa Ukraina ini secara kultural adalah bagian dari Rusia juga, adiknya Rusia lah gitu. Dan selama ini juga Ukraina dan Rusia bekerja sama untuk ladang palladium juga ya, dan beberapa sektor bisnis yang lain. Dan dengan kata lain Rusia makmur, Ukraina juga makmur sebenarnya gitu loh. Dan tidak ada permasalahan sedikit pun. Tapi ada sebuah teori yang menyatakan kenapa hal ini bisa menjadi perang seperti ini. Dan kita harapkan semoga ini bukan jadi pemicu dari terjadinya perang dunia ketiga ya. Sederhana katanya ada beberapa teori yang bilang bahwa sebenarnya kalau kita kutip dari yang paling gampang adalah pidato dari Menteri Luar Negerinya Cina. Dia bilang bahwa sebenarnya perang Rusia-Ukraina ini dipicu oleh NATO. NATO, no talk, action only. No action talk only. NATO itu membuka. NATO yang diketuai oleh Amerika itu membuka peluang Ukraina untuk bergabung ke NATO. Artinya Rusia aja nggak digabung di NATO. Rusia nggak gabung NATO ya? Musuh NATO ya? Dia blok timur dia ya? Blok timur ya, musuhnya NATO. Nah, Rusia dengan Ukraina jelas sekali berbatasan langsung itu. Ketika Ukraina gabung ke NATO, NATO membuka lebar pintu peluang itu untuk bergabungnya Ukraina ke NATO, didukung oleh Presiden Ukraina yang sekarang pro NATO, tidak pro Rusia. Ini memungkinkan untuk NATO menyediakan atau membangun sebuah markas militer. Betul ya begitu ya? Markas militer ya? Kurang lebih begitu. Markas militer NATO yang dikepalai oleh Amerika gitu. Nah itu kan berbahaya buat Rusia. Kapan aja Rusia bisa diserang nih sama musuh-musuhnya. Nah ini sebenarnya membuat Rusia menjadi marah, menjadi tidak terima. Sehingga ketika sering melakukan latihan militer di situ, NATO mulai, Ukraina mulai bertingkah, melarang, membatasi segala macam. Nah Rusianya marah. Kemudian diserang lah seperti itu. Sampai sekarang bahwa sekadar untuk menunjukkan bahwa kamu juga bagian dari saya, seperti itu. Kadang-kadang banyak yang nggak ngerti ya kalau kita ngomong kayak itu, kamu tuh bagian dari saya, tapi dia nggak paham, nggak sadar gitu. Cara memeluk kita Oh gitu ya? Apa cara? memeluk? Hah? Kita harus dengan pelukan. Terus? Ya, buktinya invasi. Oh invasi. Iya ya, cara memeluk tidak hanya dengan pelukan tetapi invasi gitu ya. Cara yang kasar ya dengan perang ya. Biasanya habis perang biasanya kangen gitu ya. Nah, diseranglah itu Ukraina sama Rusia kan. Jadilah peperangan di situ. Ini Rusia cuma pengen nunjukin bahwa kamu adalah bagian dari kita juga walaupun kamu. Oh iya, bro, tahu, bro. Dia punya tahu. Nah, apa tadi lah? Oke, sekarang emas ada di 1972 sudah mulai naik 3 poin dari sebelum sampai ke bahasan Rusia tadi ada di 69, sekarang ke 72. Sementara belum ada peluang dari Bollinger Band garis tengah seperti biasa JTS hanya menggunakan Bollinger Band garis tengah dan fundamental ya. Kembali ke Ukraina, ini cuma ajang aja sih buat Rusia menunjukkan powernya sebenarnya gitu. Dan saya pikir nah, buktinya juga tidak ada yang belain Ukraina ya. Mereka hanya mencoba mensupport gimana caranya supaya berdamai dan tidak ada satupun negara yang berniat untuk berperang dengan Rusia. Kan berbahaya ya, nuklirnya luar biasa ya. Bunuh diri ya kalau perang sama Rusia. Walaupun mereka hanya bisa memberikan sanksi, embargo, semua kegiatan ekonomi orang-orang Rusia dihentikan. Mereka menghentikan ekspor juga ke Rusia, negara Eropa terutama menghentikan ekspor barang-barang mereka ke Rusia. Penjualan McD pun di Rusia dihentikan banyak sekali gerai McD yang ditutup di situ, KFC ditutup di situ. Hanya Cina yang masih melakukan ekspor impor ke Rusia karena menurut Cina ini adalah bagian dari bisnis mereka, bukan campur tangan orang lain. Nah, apa kabarnya dengan emas? Kabar baik. Kabar baik dengan masih baik banget ya sampai
ke atas gini ya, kita juga bingung. Beberapa teman kita yang ada di Riau sempat ketar-ketir juga karena kehabisan modal ya untuk menahan posisi sell. Ya sebenarnya secara teknik transaksi salah ya, Anda menahan posisi sell yang dia lebih dari 40 poin, 60 poin, bahkan ada 100 poin, Anda tahan posisi sell-nya, masa Anda kasih sadar gitu ya. Buat Anda saudara topan yang ada di Riau, kalau Anda nonton acara ini nih, Anda komen sekarang gitu ya. Not good for your business bro, it's not good for your money bro. Menahan sesuatu yang salah, udah jelas salah itu posisinya, rugi gitu kan. Itu loh. Tapi ya gimana ya, selagi Anda tidak merasa rugi berarti Anda nggak salah dong, itu doang ya. Kalau kecuali Anda sudah merasa rugi ya Anda salah. Itulah ya kurang lebih ya. So yeah. Kembali ke teknik dasarnya trading dari Jogja Trading School, kita nggak melakukan itu. Kita hanya trading berdasarkan indikator ya, paling mentok ya Bollinger Band garis tengah. Sisanya adalah data. Dan tidak perlu menahan posisi lama-lama karena kalau udah salah ya udah cut aja, buang, ganti posisi, ngikutin tren yang ada. Sesederhana itu. Itu dari Rusia. Nah, orang melihat ketika perang ini terjadi diikuti oleh harga minyak yang naik sampai ke 130 per barel gitu ya, $130 per barel. Ini adalah harga tertinggi dalam 8 tahun. Dalam 8 tahun terakhir ini adalah harga tertinggi emas gitu loh. Nah, ini memancing untuk komoditas-komoditas yang lain juga gitu, seperti harga tertinggi 8 tahun untuk komoditas minyak. Dan ini memicu emas juga sebagai dari komoditas yang ada di dunia ini yang tidak akan mungkin bisa diperbarui lagi, yang semakin lama akan semakin sedikit, semakin berkurang. Jadi emas juga ikut naik. Nah, kenapa ikut naik? Karena ada transaksi beli di situ. Semua orang safe haven gitu loh. Semua orang menabung emas gitu. Karena seandainya ini terjadi, perang ini meluas sampai ke daratan tengah Eropa, Inggris akan terkena imbasnya gitu. Dan kalau Inggris terkena imbasnya, apa kabarnya dengan Loko London di mana kita transaksi menggunakan basic bursa yang ada di sana ya. Nah, itu membuat sentimen market akhirnya orang berada di dalam bursa melakukan aksi beli dan beli di emas. Dan ingat, ketika lebih banyak orang melakukan transaksi posisi beli atau buy di dalam bursa, maka di monitor kita akan terlihat naik. Kalau detik ini orang berada di dalam bursa itu melakukan posisi sell, maka di monitor kita akan terlihat turun. Sesederhana itu. Itu dari sisi Rusia ya. Kita akan tunggu tanggapan dari Anda juga. Kalau yang punya tanggapan silahkan komen langsung di channel YouTube Anti Trading kita. Atau jangan japri saya lah, saya lagi sibuk seperti ini ya, jangan japri ya. Cek di drag ke situ. Nah, euronya aja berbanding terbalik ya dengan emas ya. Ini emas gila-gilaan, ini kita bermain dengan pasar yang tidak mengikuti dari pergerakan harga euro. Di bawahnya lagi USD Japanese Yen, coba dilihat. Nah, ini pergerakan dolarnya sendiri ya. Nah, dolarnya naik, bro. Jadi ini harga yang normal untuk emas ya. Karena biasanya dolar dan emas berbanding terbalik gitu. GBP coba, mata uang Inggris. Apakah dia ngikut euro atau tidak? Nah, coba lihat GBP-nya. Ya, ditarik ke situ. Nah, GBP-nya juga searah sama euro. Coba cek euronya. Ini GBP ya. Pound sterling. Nah, ini euronya. Hampir searah kan, dia naik juga kan. Nah, itu berbanding lurus dengan dolar. Dolarnya juga naik. Aneh nggak tuh? Dolar sama GBP ikutan naik. Harusnya kayak emas dong, turun kayak gini gitu. Iya nggak? Ini udah itu ya. Nah, itu. Emasnya turun kan, normalnya seperti ini dong. Ketika dolarnya naik, dia turun dong. Artinya apa? Lumayan gitu loh. Lumayan berpeluang bagus kalau Anda punya posisi emas tadi. Ketika dia cross di Bollinger Band garis tengah, dia ngambil ke bawah, dia posisi sell itu tuh, yang panjang itu tuh. Oh, yang itu tuh coba Anda gerakan. Oh, yang dari garis tengah, yang satu lagi geser ke kiri. Satu lagi geser ke kiri. Nah, itu tuh yang dari atas. Wah, itu kan lumayan tuh. Luar biasa kan? Coba klik kursornya ke tengahnya, tengah itu scrollnya kamu klik. Scroll mouse ya. Scroll udah diklik, tekan. Nah, terus Anda tarik ke atas itu, ke atas. Oh, hop, di situ klik kiri tahan. Terus tarik ke bawah. Ah, sampai ke bawah, paling bawah itu udah di berapa tuh? 69 ya? Wah, gila ya. No. 89 loh ketika dia pertama kali menembus garis tengah itu ya. Kemudian dia sekarang ada di 64 kan lumayan. Ada sekitar 29 poin.
Ada 25 poin. Kalau Anda ngambil sell di situ tadi ngikutin Bollinger Band udah lumayan kaya ya. Ya mungkin tidak sekaya Indra Kents kali ya. Tapi lumayan lah, weekend dapat 20 juta. Kalau Anda main di reguler, kalau main di mini account ya dapat 2 juta. Kan lumayan. Hanya sekian jam kan. Terjun lagi dan emas turun lagi sampai ke 63 saudara-saudara. Adakah yang mencoba mengambil posisi di sini? Saya tidak menyarankan apa saja, apa-apa ya. Tapi terlihat menggiurkan sekali Mas ini. Ya, kalau saya sih nggak trading lah di sini. Kan trading kita hanya menggunakan Bollinger Band garis tengah ya. Nah, buat Anda-anda yang kena kemarin di posisi 2069, kalau sempat sell di situ alhamdulillah sampai detik ini luar biasa ya. Itu ada 100 poin sendiri loh, 2069 sampai ke 1963. 60-an ini 100 poin sendiri, itu 100 juta kalau Anda punya sell di situ. Tapi who knows, kayaknya jarang-jarang dia orang nge-sell di situ ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan sampai ke bawah terus atau dia akan berbalik ke atas lagi? Nah, kita nggak tahu tuh. Tapi saya rasa selagi perang di daratan Ukraina Rusia tidak membaik kondisinya ya kemungkinan besar emas akan balik ke atas lagi. Mahal lah kita, harusnya kita mau beli emas sekarang ya nggak bisa beli emas, akhirnya nggak jadi punya emas. Kita mau beli perak, udah nggak musim perak, susah. Jadi ini tema yang sebenarnya ini setengah jam lagi Bu mau kita bahas Bu. Setelah kenaikan kemarin nggak apa-apa, kita masuk aja ya biar kita cepat selesainya ya. Ya, gold drop efek dari bisa jadi Bu. Jadi kembali kita ingatkan bahwa terjadinya pergerakan harga emas yang naik dan turun itu karena adanya transaksi di dalam bursa emas. Kalau detik ini lebih banyak orang yang mengambil posisi buy di dalam bursa, maka harga emas di monitor kita akan naik. Jika lebih banyak orang yang mengambil posisi buy daripada yang mengambil posisi sell, maka di monitor kita akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika banyak orang yang mengambil posisi sell, di monitor kita akan turun. Pertama, setelah emas di minggu yang lalu itu sempat naik ke 26.9, itu harga yang luar biasa. Di hari kemarin ada di 30 poin, besoknya naik ke 40 poin, dan di hari tertentu di hari itu dia naik 60 poin. Ini kan tidak range normalnya, Bu. Jadi normalnya emas itu ada di 20 sampai dengan 40 poin. Normalnya harga emas seperti itu. Jadi minimalnya ya 20 poinan, maksimalnya cuma 40 poin. Nah, ini naik sampai 60 poinan gitu. Nah, biasanya psikologis orang yang sudah melakukan aksi beli karena satu safe haven itu akan terjadi peperangan di Eropa, dia sudah beli jauh nih Bu harganya. Lebih dari 100 poin gitu. Kalau saya cuma beli dan tidak saya jual kan saya nggak dapat untung. Nggak dapat selisih harga. Percuma keuntungan yang sudah ada di depan mata, tapi kalau saya nggak jual kan nggak jadi duit gitu. Nah, kesimpulan pertama adalah kenapa harga emas tiba-tiba sekarang turun ada di sini di minggu ini? Bisa jadi itu adalah taking profit dari orang-orang yang sudah ngambil posisi buy di minggu yang lalu. Mereka akan taking profit sampai sekarang turun ke 1961. Low-nya ada di 61 ya, hari ini dia main di 9961, 99, 61, 91, 91 di 19-an ya setelah kemarin di 2000-an. Ini taking profit dulu, setelah dia buy di atas, dia sell. Apakah dia akan kembali ke 1790? Belum tentu. Terlalu jauh. Saya pikir kalau sampai ke 1790 itu berarti downtrend jatuhnya. Jadi bukan hanya taking profit. Yang kedua, apakah karena efek Rusia sell cadangan emas? Bisa jadi, Rusia juga butuh biaya kan untuk perang gitu kan. Salah satu hal yang dilakukan oleh Rusia adalah mereka menjual cadangan emasnya. Ini terjadi ketika di tahun 2011 di mana 2012 di mana harga emas yang tadinya naik di tahun 2011 di 1928, kemudian keluar berita bahwa Yunani bangkrut. Salah satu yang dilakukan oleh Yunani selain menjual aset-asetnya adalah menjual cadangan emasnya. Penjualan cadangan emas ini diikuti oleh negara-negara Italia, Portugal, Belanda, dan lain-lain juga. Nah, itu yang menyebabkan dari 1928 mereka turun harga emasnya sampai ke 10-an gitu, ke 1000-an, 10 berapa gitu. Pokoknya di bawah 1100 gitu. Luar biasa, nah, jangka waktu sekian bulan itu udah turun sampai ke situ gitu. Nah, kenapa? Karena ada negara, judulnya negara yang menjual cadangan emasnya.
Itu dilakukan oleh orang-orang yang mewakili mereka yang berada di dalam bursa. Ketika ada keputusan untuk menjual harga emas, menjual emas cadangannya, maka bisa jadi orang lain akan mengikuti walaupun mereka cuma berdasarkan sentimen market. Rusia jual kenapa enggak? Karena Rusia juga pemain emas juga kan. Rusia jual nih bisa turun nih. Ya mending saya ikutan jual aja daripada saya sudah beli rugi. Mending saya jual sekarang aja emasnya. Nah itu bisa Bu. Jadi perlu kenapa gold drop minggu ini karena efek dari penjualan emas cadangan emas Rusia? Iya bisa jadi. Itu dua faktor. Kita akan simpan faktor ketiga dan keempat. Kalau ada yang punya ide, punya saran atau punya pendapat, boleh disampaikan sini, kita sharing-sharing aja. Selagi harga emasnya belum menyentuh Bollinger Band garis tengah dan tidak ada data, kita akan ngobrol-ngobrol aja, kita sharing-sharing yang punya ilmu seperti Ibu Retno. Luar biasa ya. Pertanyaan Ibu Retno juga, apakah akan drop ke 1790? Bisa jadi Bu, ketika penjualan ini diikuti oleh negara-negara yang lain juga. Misalnya ketika Inggris memutuskan untuk ikut andil dalam perang ini, mereka jual emasnya untuk biaya tentaranya. Atau Prancis umpamanya. Atau tiba-tiba Cina masuk ke situ gitu. Atau orang berpikir bahwa ini cuma sebentar kok. Rusia cuma buat perang doang, besok dia juga beli lagi gitu. Nah kemungkinan besar nggak akan nyampe ke 1790 gitu. Paling banter sekarang kan ada di 1960-an ya. Kita cek minggu depan kalau dia tembus sampai ke 1930 mungkin target berikutnya adalah di bawah 1900 ya. Ya bisa jadi di 1880 atau 1870 itu target terdekatnya. Belum nyampe akan ke 1790 kecuali memang ada berita lanjutan seperti penjualan emas cadangan emas di Rusia, negara lain juga ngelakuin itu. Bisa nyampe ke 1790. Jadi menurut saya tetap trading lah dengan daily trade aja melalui indikator yang tersedia, melalui momen-momen yang tersedia, melalui momentum-momentum yang memang terlihat di depan mata dan punya waktu untuk itu. Jangan bermain di medium ataupun di long range, janganlah ya. Percuma gitu. Jadi nggak nyaman di kondisi seperti ini. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Wah, dangerous ya. Berduka cita juga ya. Buat teman-teman juga yang di beberapa bulan yang lalu juga terkena scamming dari beberapa broker-broker abal-abal yang mengaku bisa mengelola. Broker bukan pengelola bro, broker hanya penyampai amanat nasabah ke bursa. Buat saudara saya juga yang ada di Riau yang habis hampir 2M itu di sana ya, semoga kembalilah dananya ya. Buat Anda korban Sunton, Mark I dan lain-lain itu ya semoga bisa kembali ya. Auto Sultan, Auto Net ya, kalau Anda ditawarin siapa ya Anda datangin lagi. Semoga lah bisnis yang kayak gini nih saya mencari teman-teman yang mencoba untuk memberikan edukasi tanpa ada embel-embel bisnis di belakangnya gitu ya. Ayolah kita sama-sama bikin sekolah, bikin channel-channel seperti ini yang mendidik seperti ini, ngobrol yang santai-santai aja lah. Tidak perlu berkesan mewah, Anda tahu semuanya, Anda tahu garis mau kemana, harga akan seolah Anda Tuhan gitu, enggak lah. Kita kasih tahu bahwa bisnis ini nih sangat besar untuk diprediksi. Harga itu dinamis bukan statis. Tugas kita adalah mencoba menganalisa, memaksimalkan hasil analisa, ajarkan ada fundamental di situ, tidak hanya melulu teknikal, tidak hanya menebak harga, tapi cari tahu alasannya kenapa harga bergerak. Kemudian juga ada resiko yang harus disampaikan. Nah, cari tahu dan kasih tahu bagaimana cara menghandle resikonya. Kita bikin channel yang kayak gini lah ya. Jadi semua orang bisa belajar gitu. Jadi nggak melulu kita, wah ini keren nih, saatnya ini, saatnya itu. Jangan, ajarin basicnya juga gitu. Kenapa harus produk itu? Kenapa produk itu menjadi seperti itu? Kenapa sekarang orang transaksi kok bisa lewat internet? Kenapa cuma ada buy dan sell? Kenapa tidak beli? Kenapa bisa jual dulu? Kan kenapa bisa ngambil posisi sell kan? Padahal saya belum buy gitu. Itu harus dijelaskan gitu. Nah, buat teman-teman yang punya kemampuan dan punya aset, punya kemampuan dalam secara materi dan juga kemampuan dalam product knowledge, ayolah bikinlah channel-channel seperti ini ya. Mungkin lebih baik daripada channel kita, nggak apa-apa, set lebih baik, gitar lebih mahal, kamera lebih mahal, mungkin itu oke lah, nggak ada masalah ya. Mikrofon mungkin mikrofonnya sehari ini Anda taruh di sini warna merah itu kan mungkin ngangkat juga ya kayaknya ya. Ini laptop kecil seperti ini, coba Anda bikin yang laptop yang lebih gede, umpamanya yang 2 meter kali 2 meter umpamanya, itu kan siapa tahu kan nggak. Trading enak bro pakai 2 meter kali 2 meter, candlestick-nya gede gitu. Pokoknya Anda cerdaskan masyarakat supaya masyarakat ini ngerti trading itu seperti apa gitu ya. Tuh, jadi nggak cuma saya aja yang berkutat di sini gitu loh. Jangan tampilkan bahwa dunia trading itu selalu mewah gitu loh. Selalu
privilege. Privilege apa? Privilege. Privilege keistimewaan. Keistimewaan ya enggak. Semua orang sekarang di zaman ini dulu ya sekitar 10-14 tahun yang lalu mungkin kita jika trading legal di Indonesia nggak punya 100 juta nggak berani trading gitu loh. Karena cuma ada akun reguler yang marketnya kita belum terlalu banyak data untuk bagaimana menganalisa market. Kalau sekarang sudah gitu. Zaman 10-14 tahun yang lalu sampai 14 tahun yang lalu ketika saya baru mulai di bisnis ini, peraturan Bapepti baru di bawah 70 SK-nya gitu. Sekarang udah banyak sekali. Artinya semakin aman gitu. Semakin aman, semakin nyaman, semua orang investasi semakin dulu boleh transfer dari rekening mana saja, sekarang enggak. Demi menjaga semua broker kayaknya satu akun atas nama si A, maka yang boleh deposit adalah dari rekeningnya atas nama si A juga gitu loh. Kalau withdrawal dulunya boleh withdrawal ke istri, pencairan ke istri, ke anak, sekarang nggak bisa. Itu akun atas nama siapa, IMS-nya atas nama siapa, maka withdrawal hanya boleh dilakukan ke rekening yang didaftarkan atas nama yang bersangkutan. Gitu. Jadi makin aman gitu loh. Lebih nyaman gitu. Kita meminimalisir juga kan potensi pencucian uang kan. Itu. Dan semakin banyak produk sekarang semakin banyak pengetahuan-pengetahuan, semakin banyak tetap hati-hati gitu. Jadi banyak penipuan gitu loh. Jadi ketika seorang datang, satu pihak datang bahwa saya legal, cek dong legalitasnya dari mana. Bapepti, Bursa Berjangka Jakarta atau ICDX dan PT KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Cek di situ. Buka websitenya, jangan cuma oh iya, jangan buka websitenya. Semua yang resmi dan terdaftar pasti ada websitenya. Saya dari Kemenkumham, seperti yang kapan itu ya, yang itu tuh, yang abal-abal tuh. Saya resmi dari Kemenkumham. Bukalah situs Kemenkumham, lihat izinnya. Masalah apa itu gitu? Nggak ada dari Kemenkumham itu nggak ada. Untuk trading forex itu nggak ada ya, tidak ada sama sekali. Oke, kembali lagi dia ke 68, terlihat turun jauh, mulai merosot. Hati-hati buat Anda tadi yang sudah mulai buy. Mana itu metanya? Tunjukin dong metanya. Buat Anda yang mulai buy ya hati-hati tadi. Ternyata dia tidak sampai ke atas. Dia hanya sampai 76 kemudian balik lagi sekarang ke 68, 69 ya. Luar biasa. Nah kayak gini saya nggak trading. Biasanya kita live streaming ada trading ya. Kebetulan momen ini kita sudah hampir 1,5 jam kita nggak ada momen sama sekali karena momennya ada di datanya nanti keluar jam 10, itu juga di low impact dan medium impact kita nggak trading di situ. Kemudian ada di Bollinger Band garis tengah, dia nggak nyentuh juga Bollinger Band garis tengah di M15 nggak nyentuh juga, jadi kita nggak trading, jadi santai aja gitu. Kalau nggak ada momen ya nggak trading, nggak ada waktu ya nggak trading, nggak ada momen nggak ada waktu ya nggak trading, ada momen nggak ada waktu nggak trading, ada waktu nggak ada momen ya nggak trading, santai aja bro. Hari Senin masih ada market, masih ada momen ya. Tidak perlu dipaksa, sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Anda tidak akan mendapatkan seorang yang tulus jika Anda memaksakan apa yang harus dilakukan olehnya. Unstoppable! Karena kan nggak universal. Gitu ya. Dan kita masih membahas Rusia. Perang Rusia-Ukraina itu mempengaruhi terhadap harga emas. Ya, ada 2 jawaban yang diberikan oleh Ibu Retno. Masukan juga. Salah satunya adalah di minggu kemarin harga emas sempat naik ke 26.9, di situ harga tertinggi di minggu kemarin. Nah, ini terjadi karena adanya safe haven atau pembelian emas yang dalam jumlah yang tidak sedikit karena dikhawatirkan harga emas akan semakin meningkat seiring semakin mencekamnya suasana di Ukraina akibat perang dengan Rusia. Kemudian didorong juga oleh beberapa komoditi lain seperti minyak yang menembus harga 8 tahun. Tertinggi selama 8 tahun ya di area 130 ya kalau tidak salah ya dolar per barel ya. Nah kemudian minggu ini kenapa bisa turun? Nah bisa jadi karena terdengar kabar juga Rusia melakukan penjualan aset cadangan emasnya. Nah ketika suatu negara menjual cadangan aset emasnya tentu tidak hanya sekilo 2 kilo doang ya, banyak yang dijual. Nah itu yang terjadi dengan yang berafiliasi dengan Rusia yang ada di bursa tentu juga akan melakukan penjualan. Dan begitu juga diikuti oleh pihak-pihak lain yang merasa ketakutan ketika ini menjadi suatu tren, mereka akan merugi ketika tidak ikut-ikutan menjual. Jadi mereka jual dulu
Itu pertama yang dilakukan, dan ingat semakin banyak orang yang melakukan posisi sell, pengambilan posisi sell di bursa, maka harga di monitor kita juga akan terlihat turun. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah adanya pembelian di minggu kemarin, biasanya orang akan taking profit di situ ya, ada profit taking di situ. Ketika orang beli di harga 19-an, 18-an, dia naik ke 26.9, percuma kalau nggak diduitin, alias nggak dijual. Mereka jual tuh di situ. Jadi ada short selling di situ. Itu namanya profit taking. Sampai sekarang harga ada di 1964 running sekarang ya. Dengan high sekarang ada di 1999 dan low-nya ada di 58. Ini artinya ada sekitar 41 poin. Normal sekali ya, ini mulai beranjak menuju out of range. Biasanya emas cuma ada di 20 poin sampai dengan 40 poin. Dan data berdasarkan investing.com, hari ini di jam 10 ada data Amerika, yaitu data tentang inflasi 5 tahunan di Michigan, ekspektasi konsumen expectation di Michigan, juga konsumen sentimen. Kemudian ini salah satu data di negara bagian Amerika ya. Cuma ada 5 data, di mana 3-nya adalah low impact, 2-nya adalah medium impact. Kita nggak trade di data seperti ini. Kita data-data umum aja yang kayak non-farm payroll, PMI, CPI, employment rate, dan fund rate. Nah, seperti itu kita trading. Jadi hari Jumat ini kita sepi sekali trading. Dan berdasarkan MetaTrader juga tidak menembus garis tengah Bollinger Band. So, kita nggak ada momen, kita nggak ada live trade untuk kali pertama dalam sejarah channel anti trading. Live streaming kita tidak ada live trade. Biasanya kita sudah 11 kali live streaming, ada live trade semua ya. Dan alhamdulillah semuanya menggunakan data dan Bollinger Band garis tengah. Alhamdulillah semuanya profit. Bahkan ada teman dari eCapital, Mr. Tito juga sempat profit trading bareng sama kita ya. Teman-teman juga semoga terbantu ya. Dulu sempat trading bareng di Bali, di Riau, di Jogja juga. Dan kali ini tidak ada, ya nggak apa-apa lah. Semoga Jumat depan ada ya. Dan channel anti trading ini juga mempunyai sekolah, yaitu Jogja Trading School, di mana Anda bisa mendapatkan 2 hari pelatihan, 4 sesi, 30 tema, dapat sertifikat dan dapat modul, dan langsung diajarkan oleh saya. Basic bro, basic. 2 hari cukup saja. 2 hari Anda dapat demo account, Anda sudah bisa trading. Tapi tidak diharuskan untuk langsung trading di broker yang Anda pilih. Terserah Anda mau pilih broker apa saja, kita nggak ada urusan. Yang penting Anda belajar, tahu caranya trading, cara tahunya meminimal risiko. Anda tahu itu apa time management, Anda tahu apa itu money management, Anda tahu apa itu risk management. Belajar di kita, terserah Anda mau trading di mana aja. Seminggu setelah lepas trading, Anda boleh berkomunikasi, konsultasi kapan saja dengan saya selagi waktunya cocok. Ya, jadi nggak langsung berhenti habis trading pulang gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Wah, jangan dong, jangan ya. Tanzania, Uganda, Zambia. Wakanda negara mana? Itu harusnya negara ketiga aman, perang dunia ketiga aman dong. Nih, Wakanda itu di peta dunia ada di mana sebenarnya? Kalau digabungkan dengan universe kita. Dia googling loh. Wakanda forever. Kan biar asik aja Mister Jual. Kita pompong. Ada. Negara fiksi yang terletak di Afrika. Negara fiksi. Afrika Sub-Sahara. Oh, di Afrika. Nah, kalau Wonder Woman, negaranya? kaum apa dia? Kaum wanita. Amazon. Iya, Bang. Wah, Wonder Woman tuh Amazon bro, dari suku Amazon dia Wonder Woman. Oh. Wah, lu nggak cek dong. Wonder Woman dari suku Amazon. Diana Ross itu. Hah? Diana Ross. Diana siapa namanya? Wonder. Kue Wonder, maksud lu Wonder. Itu ada tuh, itu Wonder Woman di bawah tuh. Mana? Bawah, scroll bawah. Oh tuh, ibuku Wonder Woman. Berita Wonder Woman terbaru. Berita Wonder Woman terbaru itu apa? Berita Wonder Woman terbaru. Oh, Wonder Band ada tuh, Wonder Band tuh. Iya, masnya balik lagi ke 73. Kayaknya kena nih. Wah, selesai bro. Selesai bro.
Ya, hampir melewati garis tengah Bollinger Band. Di situ saatnya Anda mengambil posisi ya. Ingat, hampir melewati garis tengah Wonder Woman lagi. Hampir. Emang kalau digesek itu nyala. Hampir mengenai garis tengah dari Bollinger Band. Anda bisa ya. Biasanya digesek-gesek nyala kan? Korek. Iya, korek kan digesek. Hai, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Anda-Anda yang sudah bergabung di live streamingnya channel Anti Trading malam ini yang tetap disponsori oleh Jogja Trading School selaku sekolah trading satu-satunya yang paling murah di Indonesia, hanya cukup dengan 1.250.000. Anda dapat 2 hari pelatihan, 4 sesi 30 tema, Anda dapat modul dan sertifikat. Dan jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen, tonton video-video kita selanjutnya. Dan sebelumnya juga ada banyak video di situ di mana kita menyampaikan berita-berita tentang berita-berita teknik trading dan apa saja yang berkaitan dengan dunia trading di sini ya. Jadi ada masukan dan saran, Anda silakan DM, silakan komen di kita atau silakan langsung hubungin admin yang ada di bawah. So, tetap gunakan masker karena pandemi belum berakhir. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah ngapa-ngapain. Hargai kerja keras nakes kita ya. Dari sini Mr. Ju cabut dan jangan lupa jangan takut untuk selalu trading walaupun emas sedang menggila, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita back home.